Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Nurul Adli, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. NIM 41210991000642. Saya mengajar di SD Negeri 6 Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Kamis 27 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan tema Rasulullah Idolaku. Subtemanya adalah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Mohon saran dan masukan bagi saya agar menjadi perbaikan bagi saya dan dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak sekalian, pertama, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti biasa, sebelum kita belajar, kita buka dengan doa, berdoa. Silakan ketua kelas membantu Bapak untuk memimpin doa di depan. Bizidani ilma. Oke, terima kasih ketua kelas. Silakan kembali ke tempat. Nah, baik. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya, pertama Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah melaksanakan piket dengan baik. Ya, kelas kita menjadi bersih. Kalau kelas kita bersih, maka kita nyaman untuk belajar. Nah, anak-anak sekalian, Bapak absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Adi Juansyah. Ada kabar? Tidak ada kabar? Oke. Nah, hari ini kita pakai baju adat. Betul? Nah, gunanya apa? Inilah cara kita menghargai kebudayaan bangsa kita. Ya, cara kita menghargai macam-macam ragam kebudayaan bangsa kita, ya. Nah, pertahankan ini, sudah bagus semuanya. Kita masuk hari ini kepada materi Rasul Allah Idolaku. Ya, Rasul Allah Idolaku, di mana pada materi ini ada 4 submateri. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, ya, Nabi Ilyas. Dan yang keempat adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar submateri yang pertama, yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Baik, sebelum Bapak sampaikan materi kita hari ini, ada yang masih ingat minggu kemarin kita pada pertemuan sebelumnya membahas mengenai apa? Puasa Ramadan. Siapa yang tahu apa hikmah dari puasa Ramadan? Siapa yang masih ingat? Dapat merasakan
Iya, penderitaan orang yang tidak mampu. Kalau kita sehari-hari makannya tepat waktu 3 kali, kenyang. Nah, kita harus ingat ada saudara-saudara kita yang barangkali kurang beruntung di luar sana. Nah, jadi dengan berpuasa kita mampu merasakan yang mereka rasakan sehari-hari. Nah, itu hikmah dari ibadah puasa. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan di depan kisah keteladanan Nabi Daud alaihis salam. Nah, materi kita hari ini yang akan kita bahas ini masih ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah puasa. Ada salah satu nabi, ya, salah satu nabi yang melaksanakan ibadah puasanya luar biasa. Apa yang luar biasa? Nabi Daud itu melaksanakan puasanya sehari puasa, besok tidak, lusanya puasa, kemudian tidak, kemudian puasa lagi. Nah, sepanjang tahun seperti itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, sebelum Bapak sampaikan materinya, pertama perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Artinya apa? Kalian dinyatakan berhasil menguasai pelajaran hari ini apabila mampu pertama menganalisis kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ya, tadi ada Bapak sebutkan keistimewaan Nabi Daud apa saja. Nah, kalian mampu untuk menyebutkan nanti, menyebutkan kemudian mengetahui apa saja keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, mengkorelasikan, menghubungkan kisah keteladanan Nabi Daud dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi setelah ini harus mampu menghubungkan apa hubungan antara kisah Nabi Daud dengan perilaku kita sehari-hari, baik itu di sekolah maupun lingkungan di rumah atau di sekitarnya. Paham? Oke, selanjutnya yang ketiga, menganalisis hikmah keteladanan Nabi Daud. Ya, jadi nanti sifatnya Nabi Daud itu seperti apa, kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kenal Nabi Daud alaihissalam? Kenal Nabi Daud alaihissalam? Tahu kisahnya? Pernah dengar? Pernah. Apa yang terkenal dengan Nabi Daud alaihissalam? Apa? Dapat melunakkan besi, betul. Kemudian kira-kira Nabi Daud alaihissalam itu nabi yang keberapa? Wih, ya coba biar lebih semangat kita ada yang hafal lagu-lagu Nabi dan Rasul. Hafal tidak? Ya, oke. Apa pertamanya? Apa pertamanya? Adam. Oke, yuk sama-sama bolehlah berdiri biar semangat, yuk berdiri yuk. Berdiri. Oke. Kita menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul. Silakan berdiri. 2, 3. Adam. Oke, terima kasih. Coba dihitung sekarang. Jangan lihat buku dulu. Coba dihitung urutan Nabi Daud. Nabi yang keberapa? Coba. Yuk, sama-sama dihitung coba. Pertama apa? Adam. Kemudian Idris, Nuh, Hud, Soleh, berapa?
17. Nah, itu ya. Itu gunanya hafal nama Nabi dan Rasul. Bagus, anak-anak Bapak sudah hafal semuanya. Berapa tadi jumlahnya? 25. Nabi Daud nabi yang keberapa? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke nanti ada video yang Bapak tayangkan. Yuk, coba perhatikan di depan. Di gambar 1. Kira-kira ini gambar tentang apa? Apa yang digambarkan di sini? Menceritakan tentang apa? Ada seorang guru yang sedang mengajar. Kemudian ada murid yang tunjuk tangan. Ini bisa menjawab, bisa memberi pertanyaan. Artinya murid ini adalah murid yang apa? Berani. Nah, positif apa negatif? Kalau perilaku berani, berani bertanya, berani menjawab. Perilaku yang baik apa yang buruk? Baik. Perilaku yang positif berarti kan? Oke. Kemudian gambar yang kedua. Apa? Pemalu ya. Ini ya, ini ayahnya, kemudian ini anaknya. Pemalu, sembunyi di balik ayahnya. Nah, itu ya. Gambar 1 tentang anak yang pemberani. Kemudian gambar 2 anak pemalu. Yang perlu dicontoh yang mana nih? 1. Ya, 1 anak yang pemberani. Nah, baik anak sekalian, selanjutnya silakan dibuka di bukunya di halaman 39. Nah, halaman 39 silakan dibuka. Sudah? Ya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran kita hari ini. Silakan seperti biasa dicatatkan poin-poin pentingnya yang ada di dalam video ini. Kemudian nanti di akhir video kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Silakan. Mulai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ayo, siapa yang sudah pernah membaca kisah tentang Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi yang berasal dari Bani Israel. Raja Jalut yang badannya besar sekali. Nih, badannya besar tuh. Lalu anak-anak sekalian, singkat cerita, kemudian setelah Raja Paulus wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Tentunya keistimewaan ini adalah keistimewaan yang tidak terdapat pada manusia biasa lainnya. Nah, keistimewaan yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam, keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Lalu anak-anak sekalian, apa saja sifatnya Nabi Daud alaihissalam yang perlu kita teladani? Apa saja sikap Nabi Daud alaihissalam yang pantas, yang harus kita tiru? Nah, sifat yang pertama adalah sifat pemberani. Nah, Nabi Daud alaihissalam sangat pemberani. Baik, itu tadi materi tentang Nabi Daud alaihissalam. Apa saja tadi sifat yang harus kita teladani dari Nabi Daud? Apa saja? Ya, pemberani. Ya, rajin sholat, rajin puasa. Dan sifat raja yang adil dan amanah. Nah, anak-anak sekalian, tadi kan disebutkan ada sifat pemberani. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang adalah dari kisah Nabi Daud alaihissalam, sifat yang mana yang dinyatakan sebagai sifat pemberaninya. Nah, kenapa Nabi Daud itu disebut sebagai orang yang pemberani? Nah, ini sesaat lagi Bapak akan tampilkan tayangan film kisah Nabi Daud alaihissalam. Mau nonton tidak? Mau. Oke. Sebelum nonton,
Bapak bagikan terlebih dahulu lembar diskusi kelompoknya. Oke, jadi sambil nonton kita sambil berdiskusi, sambil mengamati, sambil menganalisa kisah Nabi Daud. Nanti selesai filmnya maka ini harus terisi semua ya. Ya, silakan diisi nama-nama kelompoknya terlebih dahulu. Oke, baik, Bapak jelaskan dulu aturan kerjanya. Perhatikan. Nomor 1, nanti diisi sambil nonton ya. Apa saja keistimewaan Nabi Daud, tuliskan 5 poin. Ya, keistimewaan Nabi Daud. Kemudian nomor 2, siapa saja nama tokoh, nama orang yang nanti ada di film ini. Ya, jadi nama orangnya, oh ini nama orangnya ini, tuliskan langsung. Jangan nunggu film habis ya baru dituliskan ya. Oke, kemudian apa perilaku mulia, perilaku yang baik, sikap yang baik dari Nabi Daud yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nanti diamati dari tayangan video di depan. Paham? Nah, jadi sikap yang baik dituliskan. Kemudian yang keempat, nanti diisi setelah film selesai. Yang keempat, ya, karena ini diminta contoh keberanian kalian di sekolah. Oke, sudah siap nonton? Sudah siap nonton? Sudah siap, oke. Tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala bali pemerintahan pada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk. Oke, silakan dilengkapi jawabannya. Silakan. Nomor 4 itu contoh sikap pemberani kita. Ya, di sekolah apa misalnya contoh sikap pemberani yang baik-baik? Contoh keberanian itu artinya sifat yang kita lakukan selama di sekolah, bisa di kelas, berani untuk apalagi misalnya di dalam kelas apa, di luar kelas apa, silakan disebutkan. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ada berapa soal tadi? Ada berapa bahan diskusi kita? Ada 4. Sudah terjawab semua ya? Nah, film sudah ditonton tadi. Kemudian kita diminta mengamati tokoh yang ada di dalam film. Kemudian apa saja keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, baik, kalau diskusinya sudah selesai, selanjutnya kita akan mempresentasikan satu persatu hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai
Dari kelompok yang paling cepat tadi. Silakan kelompok 4 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Silakan. Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita dengarkan sama-sama. Nanti boleh bertanya. Silakan. Keistimewaan Nabi Daud. Bagus sedikit. Keistimewaan Nabi Daud. Ya, apa saja keistimewaannya? Kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin salat malam dan puasa, bersuara merdu, senang bertasbih, diikuti alam semesta, dapat melunakkan besi tanpa api. Ya, kemudian? Tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Daud. Ya, siapa saja dengarkan. Jangan-jangan ada yang terlewat nanti. Raja Jalut, pasukannya, kakaknya, ayahnya, dan Daud. Ya. Tuliskan perilaku mulia Nabi Daud yang akan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Raja yang adil dan amanah, pemberani, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melemparkan Raja Jalut dengan ketapel. Ya. Contoh-contoh keberanian kalian. Nah, dengarkan contoh keberanian di sekolah. Silakan. Berani untuk maju, tidak pemalu. Berani untuk maju dan Tidak pemalu. tidak pemalu. Artinya berani untuk maju itu berani untuk maju ke depan. Seperti kelompok 4 ini perwakilannya mempresentasikan di depan. Berani tidak? Berani ya. Kemudian tidak malu ya. Nah, itu bagus, perilaku yang positif. Baik. Terima kasih kelompok 4. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan kelompok berapa lagi yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 2. Mantap. Silakan kelompok 2. Ya, perhatikan yang lain. Bacakan dengan suara keras. Silakan. Ya. Berani apa tadi? Pertama berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Apa contoh dari perilaku yang berani bertanggung jawab? Silakan. Apa? Iya, contohnya piket kelas. Ya, piket kelas itu kan sudah dijadwal setiap hari ya. Nah, artinya kalau dilaksanakan dengan baik berarti dia orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau lalai, tidak dilaksanakan, kelasnya kotor, berarti yang piket tidak bertanggung jawab. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 1. Setelah ini baru kelompok 3 ya. Silakan dengan suara keras yuk, biar kawan-kawan dengar semua. Tuliskan contoh-contoh keberanian kalian di sekolah. Berani menjawab pertanyaan guru. Iya, bagus. Apa lagi? Berani maju ke depan. Iya. Berani bertanya. Oh, bagus. Berani mengikuti lomba. Oh iya. Tetap di depan dulu, tetap di depan. Berani mengikuti lomba. Artinya ketika diminta untuk ikut suatu kompetisi, suatu lomba, maka dia akan bersemangat melaksanakannya. Nah, di poin diskusi nomor 2 tadi ada tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah Nabi Daud. Siapa saja tadi? Jalut. Nabi Daud. Ya. Lalu Ya. kakak-kakaknya. Nah, Ayahnya. yang baik itu, tokoh yang baik itu Jalut apa Talut? Talut. Talut yang baik. Oh ya, Jalut tadi yang jahat. Oke, terima kasih. Oh iya, besar ya. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak sekalian, kita baru saja mempresentasikan satu persatu hasil diskusi kelompoknya. Semuanya sudah bagus, sudah memiliki nalar yang kritis, sudah mampu memilih apa saja sikap-sikap berani yang tercermin yang bisa dilaksanakan selama di sekolah. Nah, anak sekalian, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang tidak jelas? Silakan. Ya, silakan Alia. Ini gimana ada kawan yang berani membuli kawan miskin? Oh, sikap berani, tetapi beraninya berani membuli.
Positif apa tidak? Baik apa tidak sifat membuli itu? Negatif. Sifat yang tidak. Sedangkan yang dicontohkan Nabi Daud tadi, sifat berani yang positif apa negatif? Positif. Berani melawan raja yang kejam. Raja apa tadi? Raja Jalut. Nah, jadi beraninya harus berani yang baik, bukan berani yang tidak baik. Berani membuli teman, berani jahil dengan teman, itu tidak baik ya. Nah, jangan dicontoh. Nah, itu. Baik, sebelum pembelajaran ini Bapak tutup, sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita ambil poin-poin pentingnya. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, Shebi. Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan Nabi Daud, apa saja contohnya? Sikap pemberaninya. Apalagi? Taat kepada Allah. Apalagi? Iya, rajin sholat dan melaksanakan puasa. Apalagi? Iya, sikap adil dan amanah. Masih ada? Oh ya, keistimewaan atau mukjizatnya, kelebihan Nabi Daud. Apa saja tadi, Revin? Ya, bersuara merdu. Iya. Iya. Iya, diturunkan, diberikan kitab Zabur. Nah, ada satu sikap penting yang perlu kita contoh dan kita teladani. Tadi kita menyaksikan. Nah, nih coba lihat di depan. Siapa ini? Raja Jalut. Kecil apa besar? Tadi Nabi Daud kecil apa besar? Kecil. Tapi Nabi Daud adalah seorang yang pemberani. Walaupun badannya kecil, tapi tidak takut dengan Raja Jalut. Ya, artinya selama kita benar, selama kita dapat mempertahankan pendapat kita dengan baik, tidak salah, nah maka tidak perlu takut dengan siapapun, ya, kalau kita benar. Nah, itu pesan atau kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, anak sekalian, di akhir pembelajaran ini seperti biasa ada 10 soal post-test yang harus kita kerjakan. Silakan ditutup bukunya dan ditaruh di tengah-tengah. Ya. Oke, baik, kelompok yang paling rapi. Ini Bapak bagi pertama kali. Tulis nama dan kerjakan dengan teliti. Oh ya, terima kasih ya. Oke, selamat mengerjakan. Waktunya 5 menit. Ya, ada 10 soal. Yang sudah boleh kumpulkan. Kita sudah menyelesaikan post-test. Untuk yang remedial, Bapak minta untuk melakukan pendalaman materi kembali dengan mempelajari kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Kemudian untuk yang sudah lulus KKM, silakan melakukan pengayaan. Boleh mencari referensi materinya kembali di materi Nabi Daud ataupun materi berikutnya nanti, ya, tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, kisah Nabi Sulaiman. Boleh yang sudah lulus. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari bersama kita tutup dengan membacakan doa akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.